Hai semua, kenalkan nama aku Kristina Pramasari. Aku sedang berkuliah di Universitas Ciputa Makassar dan saat ini aku sedang membuat video untuk menjelaskan tentang hubungan di Human Capital Management di industri era 4.0 untuk keperluan tugas dari mata kuliah Human Capital Management yang diampuh oleh Ibu Tika. Jadi di video selanjutnya nanti ini akan dijelaskan tentang bagaimana sih Human Capital Management ini di industri era 4.0. Untuk penyelesaiannya, simak video berikutnya. Yang pertama itu manajemen sumber daya manusia di era industri 4.0. Lalu pengantar industri 4.0 dan manajemen SDM. Industri 4.0 merujuk kepada integrasi teknologi digital seperti AI, Big Data, dan otomatisasi dalam sektor industri. Industri 4.0 mengubah cara bisnis beroperasi dengan mengintegrasikan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI, pembelajaran mesin, dan Big Data. Perkembangan menuntut pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan fokus pada literasi digital, adaptabilitas, dan pembelajaran berkelanjutan. Selanjutnya yaitu definisi modal manusia di era digitalisasi. Modal manusia di industri 4.0 melampaui keterampilan tradisional, dibutuhkan kemampuan beradaptasi, literasi digital, dan berpikir kritis. Di era digital ini, modal manusia bukan hanya tentang keterampilan teknis. Ini mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, berpikir kritis, dan terus-menerus belajar teknologi baru. Karyawan juga perlu nyaman menggunakan alat dan platform digital agar tetap relevan di dunia kerja modern. Lalu selanjutnya ada tantangan dalam manajemen SDM di era industri 4.0. Tantangan utama mencakup adaptasi terhadap otomatisasi, mengatasi kesenjangan keterampilan, dan juga mengelola privasi data. Meskipun otomatisasi dapat meningkatkan produktivitas, ini juga menciptakan tantangan. Banyak pekerjaan yang akan berubah atau hilang, sehingga diperlukan reskilling atau pelatihan ulang bagi karyawan. Selain itu, organisasi perlu memastikan privasi dan keamanan data, karena pendekatan yang berbasis data semakin banyak digunakan dalam manajemen SDM. Lalu, ada peran otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI. Otomatisasi dan AI memperkuat kemampuan manusia, memungkinkan karyawan fokus pada tugas-tugas strategis. Otomatisasi dan kecerdasan buatan tidak bertujuan untuk menggantikan manusia, namun sebaliknya, mereka melengkapi kemampuan manusia dengan menangani tugas-tugas berulang sehingga karyawan dapat berfokus pada pekerjaan yang lebih kompleks dan strategis. Ini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Lalu ada upskilling dan juga reskilling tenaga kerja. Organisasi perlu secara terus-menerus melakukan upskilling dan reskilling tenaga kerja untuk mengikuti perkembangan teknologi. Untuk menghadapi perubahan cepat akibat teknologi, bisnis harus berinvestasi dalam program upskilling dan juga reskilling. Dengan mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dan memberikan pelatihan yang disesuaikan, perusahaan dapat memastikan tenaga kerjanya tetap kompetitif dan juga adaptif. Lalu, membangun budaya pembelajaran dan berkelanjutan. Budaya pembelajaran memastikan karyawan tetap dapat beradaptasi dalam lanskap digital yang terus berkembang. Organisasi perlu membangun budaya pembelajaran berkelanjutan, mendorong karyawan untuk memanfaatkan teknologi baru dan mengikuti pelatihan secara rutin. Ini tidak hanya membantu perkembangan individu, tetapi juga memastikan perusahaan dapat beradaptasi dengan tren industri yang terus berubah. Lalu ada memanfaatkan analisis data untuk manajemen talenta.
Analisis data memainkan peran penting dalam mengelola dan mengoptimalkan modal manusia. Analisis data semakin penting dalam manajemen talenta. Dengan menganalisis kinerja, keterampilan, dan keterlibatan karyawan, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat mengenai strategi rekrutmen, pelatihan, dan juga retensi. Lalu meningkatkan pengalaman dan keterlibatan karyawan. Fleksibilitas, pengembangan yang dipersonalisasi, dan komunikasi terbuka adalah kunci untuk meningkatkan keterlibatan karyawan di era industri 4.0. Di lingkungan kerja saat ini, menawarkan opsi kerja fleksibel dan program pengembangan yang disesuaikan sangat meningkatkan pengalaman karyawan. Namun, penting juga untuk menjalin komunikasi yang terbuka sehingga karyawan merasa dihargai dan juga didengarkan. Lalu, menyelaraskan strategi SDM dengan tujuan bisnis. Strategi SDM harus selaras dengan tujuan bisnis untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan. Untuk memaksimalkan potensi SDM, perusahaan perlu menyelaraskan strategi SDM dengan tujuan bisnis. Ini dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitas serta kepuasan pelanggan. Nah, kesimpulan apa sih yang dapat kita petik dari materi ini? Keberhasilan industri 4.0 membutuhkan pendekatan yang berpusat pada manusia, yang menggabungkan teknologi dengan pembelajaran berkelanjutan dan keterlibatan karyawan. Industri 4.0 menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Dengan memanfaatkan teknologi dan berfokus pada modal manusia, bisnis dapat berkembang di era digital ini. Prioritaskan pembelajaran berkelanjutan dan juga keterlibatan karyawan untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, itu dia penjelasan video tentang Human Capital Management di industri era 4.0. Semoga penjelasan video tadi membantu kamu ya. See you on the next video. Bye-bye!